Wah, Los Eser, wih dingin tapi indah banget loh. Alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Iya, betul banget Mas Herman. Bukan cuma alamnya yang buat saya kagum. Saya kagum sama satu hal lain yang bahkan lebih dari alam yang indah ini loh Mas Herman. Apa yang lebih indah Los Eser dari alam ini? Ini udah indah banget. Ya, tentunya yang lebih indah itu kalau buat saya sih ketika saya melihat pemandangan, melihat alam itu, yaitu penyertaan Tuhan Mas Herman. Oh. Jadi penyertaan Tuhan yang senantiasa mengawali kita. Coba kita lihat tahun lalu ya, banyak hal yang tidak enak. Ada COVID, kita harus di rumah. Tapi sampai saat ini kita masih bisa di sini, masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu semua anugerahnya. Wah bener Pak Eser, Los Eser, ini semua anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Semusim demi semusim kita itu bisa lewati. Maka itu kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, sebelum kita nanti menyanyi, yuk kita doa dulu. Los Eser, Los Herman ya yang berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan di puji-pujian ini. Dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Los Eser, semusim berlalu, sungguh indah luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Iya. Seperti lagu theme kita bulan ini, mari kita nyanyikan sambil mengucap syukur. Semusim berlalu, Kau selalu diharap. Dan setiap tak pernah lagi lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, semusim berlalu, Kau selalu diharap. Dan setiap tak pernah lagi lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kasih. Mas Eser, ngomong-ngomong kita lupa loh nyapa adik-adik yang di rumah. Oh iya, aduh, iya loh Sel. Mari kita sapa mereka semuanya. Ya ya, yuk kita sama mereka. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Lose Herman dan Lose Eser. Nah, kita ada di pujian sekolah minggu Smile Heboh. Nah, Lose Eser, ini sudah nyapa anak-anak, ini Lose Herman bingung. Di mana ya, arah kanan, arah kiri, mau ke timur apa ke barat? Tahu? Oh, Mas Herman tuh bisa bingung ya. Iya dong. Sebentar, tenang, ada Mbak Google. Oh iya. Coba saya tak tanya Mbak Google dulu. Terbalik. Ya, tanya. Waduh, sinyalnya nggak ada loh Sel. Ya apa ini? Tenang Lose Eser. Lose Herman punya peta. Penyelamat nih. Iya, pasti petanya Doraemon. Iya dong. Wah, beruntung ya masih ada peta ini. Kita pun juga beruntung loh Lose. Wah. Kita punya arah panduan lebih dari peta manapun. Lose tahu enggak? Wah, pasti tahu dong. Kita kan punya Tuhan yang senantiasa memandu hidup kita. Bahkan ketika kita ada di jalan yang salah, pasti Tuhan Yesus akan mengingatkan kita untuk menemukan jalan yang benar. Benar sekali loh Sherman. Ini seperti lagu waktu acara camp tahun 2017. Ya. Wah, Judulnya Lost and found. Loh Sherman, ayo. Ingat kan theme song ini? Ingat dong. Nah, yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Lose. Kita mau nyanyi ujian Lost and Found. Ayo semua bangkit berdiri. Hai kawan, kau ketahui kita pernah tersesat. Tak tahu benar, tak tahu salah, namun Yesus menemukan kita. Hai kawan, kau ketahui dulu kita pernah tersesat. Tak tahu arah, sudah menyerah, namun Yesus menemukan kita. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan. Aku yang tersesat diselamatkannya. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. Hai kawan, hai kawan, kau tetap. Dulu kita pernah tersesat. Tak tahu benar, tak tahu salah, namun Yesus menemukan kita. Hai kawan, kau tetap. Dulu kita pernah tersesat. Tak tahu arah, sudah menyerah, namun Yesus menemukan kita. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan. Aku yang tersesat diselamatkannya. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. I was lost but now I found. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan.
Firman, kalau kita sudah diselamatkan dan ditemukan Tuhan, jangan mau sama seperti hidup kita yang lama. Bener loh Caesar. Kalau kita dan adik-adik di rumah sudah ditebus sama Tuhan kan pasti hidup kita harus berubah. Jangan mau seperti dulu lagi ketika kita belum bertemu Tuhan. Ya, kita harus berubah di dalam Tuhan. Betul sekali loh Caesar. Kita mau berubah, kita mau berubah secara penuh, kita mau totally transform ya. Kita mau nyanyikan lagu ini change, kita mau gerakan loh Caesar. Iya. Biar kita panas di gunung ini ya. Betul. Tapi yang gerak loh Herman ya. Oke, Jadi siap. yang gerak loh Herman. Oke. Ya, gitu ya. Do you see the day in the heart of needing you, inside out in you, and there's no dark days. Do you see the day in the heart of needing you, and out in you, and there's no dark, and I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. Hey. Do you see the day in the heart of needing you, inside out with you, and there's no doubt. Hey, do you see the day in the heart of needing you, inside out with you, and there's no doubt. And I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. Rather be transformed by you, my Lord. Rather be transformed by you, my Lord. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang waktunya kalian memberikan persembahan. Silakan minta orang tua untuk menolong kalian untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening gereja yang sebentar lagi akan ditayangkan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, lo Caesar, Ya. mari adik-adik di rumah juga siapkan hati, pikiran, mata kita sehingga kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita. Buka hatimu, firman, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar
Biarlah Tuhan mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik kelas para remaja, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Rosa Ayu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan sediakan buat kami beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau mendengar. Dan Tuhan tolong kami untuk nanti kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin waktu kami ke depan, setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah berantem rebutan barang sama saudaranya? Kayaknya kita semua pernah ya rebutan barang sama saudara kita, berantem sama saudara kita. Kecuali yang nggak punya saudara, jadi nggak bisa berantem. Adik-adik, mama kita padahal udah kasih tahu kita kan, gak usah berantem, pinjam baik-baik, minta baik-baik. Tetapi kita masih aja berantem. Padahal kalau mama menasehati kita, mama pasti tahu yang terbaik. Mama pernah dulu menjalani masa seperti kita, umur-umur kita. Jadi mama tahu pentingnya sebuah kerukunan bersaudara itu. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Alkitab tentang pentingnya sebuah nasihat. Ada seorang raja yang sangat bijaksana. Dia menasehati setiap pembacanya untuk melakukan setiap nasihat itu. Karena nasihat yang diberikan baik untuk kelangsungan hidupnya. Adik-adik tahu siapa? Raja yang sangat berhikmat? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana dari semua orang. Dan Raja Salomo mempunyai banyak sekali harta dan mempunyai 1000 istri. Dia juga memiliki banyak sekali benda-benda. Tetapi apakah karena itu Raja Salomo berhikmat? Bukan karena segala sesuatu yang dimiliki Raja Salomo, akhirnya Raja Salomo jadi orang yang berhikmat. Tetapi Raja Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat ya ceritanya? Ketika awal-awal Raja Salomo terpilih sebagai raja, Tuhan menanyakan pada Raja Salomo, mintalah apa yang kau butuhkan. Lalu Raja Salomo gak minta kekayaan, gak minta harta benda, gak minta istri yang banyak. Mintanya hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Karena dilihat Tuhan baik yang diminta oleh Raja Salomo, Tuhan bukan hanya memberikan hikmat pada Raja Salomo. Tuhan memberikan harta benda, memberikan istri, memberikan kekuasaan kepada Raja Salomo. Karena hikmatnya begitu indah, Raja Salomo membukukannya. Yang saat ini kita bisa dapati di dalam Alkitab kita, yaitu dalam Kitab Amsal. Kitab Amsal memberikan satu pesan penting buat kita. Jika kita ingin mempunyai hikmat, kita harus punya satu rahasia ini. Apa rahasianya? Takut akan Tuhan. Kita baca bersama ya di dalam Amsal 1 ayat 7.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Isi kitab Amsal ini terdiri dari pepatah, kata-kata bijak, nasihat-nasihat yang mengatur supaya setiap manusia bisa hidup dengan baik sesama manusia dan juga berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Tetapi kata-kata bijak ini bukan semata-mata dilihat dari kebenaran manusia, tetapi kebenaran yang dilihat dari sudut pandang Allah. Nasihat-nasihat yang ditulis oleh Amsal ini ditujukan khususnya kepada orang-orang muda. Yuk kita baca tujuan Amsal yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 4-5. Amsal 1 ayat 4-5. Untuk memberikan kecerdasan pada orang-orang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kitab Amsal juga terdiri dari banyak kalimat perbandingan. Perbandingan antara orang bijak dan orang bodoh. Kita akan belajar hari ini tentang dua sikap orang bijak dan orang bodoh ini. Kita akan belajar dari pasal 10 sampai pasal 22. Kita nggak akan lihat semua ayat, tetapi kita hanya lihat beberapa ayat dan kita akan ambil pesan dari ayat-ayat tersebut. Apa sih nasihat yang ingin diberikan oleh penulis kepada setiap kita yang membacanya? Yuk kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, Amsal pasal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Contoh yang kedua, Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Contoh yang ketiga, Amsal 12 ayat 24. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Adik-adik, kalau kita melihat kitab Amsal yang baru saja kita baca, itu kalimatnya sulit dimengerti ya? Iya, karena memang kitab Amsal ini sifatnya puitis kalimat-kalimatnya. Dan kita bisa tertolong untuk lebih mengerti dengan membaca Alkitab bahasa sehari-hari. Kita lihat yuk di dalam Alkitab bahasa sehari-hari untuk lebih mengetahui maknanya. Contoh yang pertama dari Amsal 12 ayat 13. Di dalam Alkitab kita tertulis, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya. Orang baik luput dari kesukaran. Apa sih maksudnya? Maksudnya, kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, supaya kita luput dari kesukaran. Contoh yang kedua ya, dari Amsal 12 ayat 15. Alkitab kita menulis, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan gini, orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tetapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita harus lebih mendengarkan nasihat daripada merasa kita benar. Contoh yang ketiga, dari Amsal 12 ayat 24. Kalau Alkitab kita menulis, kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Maksudnya apa? Maksudnya mengajarkan kita untuk jangan malas. Nah, adik-adik,
Ternyata kalimat yang tadi kita pikir susah, sulit dimengerti, puitis, ternyata memiliki makna yang sederhana ya. Seru kan belajar Amsal? Nah, adik-adik tadi Lausa hanya memberikan 3 contoh. Untuk selebihnya Lausa ingin adik-adik berlatih juga untuk mencari nasihat atau makna dari penulis itu. Lausa memberikan beberapa ayat di dalam Google Form yang linknya ada di deskripsi box. Silakan kalian tulis dan kalian kerjakan apa sih maknanya dari kalimat itu. Sederhana saja, nanti Lausa akan follow up satu-satu dan kita akan lihat apa sih yang kalian tangkap dari kalimat per kalimat ayat ini. Lausa tunggu ya. Dosen Lausa pernah berkata kepada Lausa, kalau kamu ingin bijak, baca kitab Amsal. Caranya, kitab Amsal kan mempunyai 31 pasal. Baca saja satu hari satu pasal sesuai dengan tanggal hari itu. Adik-adik mau coba? Yuk kita coba bersama. Hikmat yang kita miliki akan membuat kita hidup berelasi dengan orang lebih baik dan kita juga tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, sangat penting mempunyai hikmat bijaksana di dalam hidup kita. Saat ini, kalau adik-adik ditanya, apa yang ingin engkau minta dari Tuhan? Apakah engkau akan masih minta kekayaan, PS5, harta, atau meminta apa? Tentu kalau kita sudah belajar hari ini, kita akan meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh hikmat dan bisa menjadi berkat buat orang dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, ketika Salomo ditanya minta apa di awal pemerintahannya, dia tahu memimpin bangsa Israel sangat susah, sehingga Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak minta harta, kekayaan atau apapun, tapi karena dilihat Tuhan baik bahwa yang diminta itu adalah hikmat, segala sesuatu Tuhan tambahkan untuk dia. Kita lihat ya adik-adik, Salomo menjadi sangat bijaksana. Dia bahkan lebih bijaksana dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Adik-adik, kita bukan orang yang pintar, kita bukan orang yang penuh dengan bijaksana. Kita masih muda, kita masih harus mendengarkan banyak nasihat. Oleh sebab itu, kita butuh hikmat dari Tuhan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan seperti Salomo minta hikmat dari Tuhan, agar hidup kita sehari-hari juga memuliakan Tuhan. Dan sambil kita juga melakukan keinginan Tuhan di dalam hidup kita sesuai dengan firman-Nya dan juga sesuai dengan nasihat Amsal. Ingat ya adik-adik, prinsip dasarnya adalah takut akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan akan menjaga kita melakukan kejahatan. Banyak orang yang pintar tetapi dengan tidak takut akan Tuhan, dia melakukan kejahatan. Seperti orang yang mencuri di bank. Dia pintar, tetapi dia tidak takut Tuhan. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Pintar, berhikmat, harus disertai dengan takut akan Tuhan. Hal itu akan menjadi berkat buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan sangat penting. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami hanya meminta hikmat dari Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami menjalani sehari-hari kami. Dan Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pimpin hidup kami yang masih muda ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.